Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript. Apa itu JavaScript, dasar-dasar JavaScript, sintaks JavaScript, variabel dan konstanta, dan juga bagaimana cara menggunakan JavaScript dasar. Oke. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung mengetahui dan menceritakan apa itu JavaScript dan dasar-dasar dari JavaScript. Kali ini saya akan mengambil referensi dari sebuah website bernama Decoding. Ya, ini adalah website Decoding. Jadi, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kita cuma mengenal HTML dan CSS, sekarang kita tahu JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini sendiri, kita bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada website. Oke. Dan pertanyaan yang sering ditanyakan, mengapa harus pakai JavaScript? Sebagai web developer zaman sekarang, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer. Di tahun 2016 saja sudah ada 92% pembuat web menggunakan JavaScript. Kita bisa buktikan JavaScript itu populer dengan banyaknya pengguna JavaScript di GitHub, yaitu JavaScript menyentuh angka 2,3 M, dan di bawahnya ada Python dengan 1 M, dan di bawahnya ada Java, Ruby, PHP, C++, CSS, dan yang lainnya. Dan kemudian tools untuk belajar JavaScript. Tools yang harus dipersiapkan yaitu adalah satu web browser. Kita bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, atau apapun yang kompatibel dengan laptop yang kita gunakan atau PC. Yang kedua ada text editor. Saya pribadi merekomendasikan dan menggunakan VS Code, yaitu Visual Studio Code, yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, cara mendownload dan cara menggunakan VS Code. Dan yang ketiga Node.js, dan kebetulan saya belum belajar apa itu Node.js dan yang lainnya. Oke, langsung buka ke Visual Studio Code, pencet Ctrl N, dan di sini kita bisa memilih memilih bahasa HTML. Kita langsung bikin dasar-dasar HTML, tinggal pencet Shift dan 1, akan muncul tanda seru seperti ini, kemudian tinggal klik saja yang ini, dan ini akan langsung memunculkan doctype dan dasar dari HTML. Oke, kita bisa tulis di title ini sebagai project JavaScript pertama. JavaScript sendiri diletakkan di tengah antara body dan menggunakan sintaks sendiri, yaitu script seperti ini. Dan di script ini kita bisa tulis type, tipenya itu text / JavaScript seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Ini yang akan saya jelaskan, yaitu console log, alert, document write, konstanta, dan variabel. Oke, console log sendiri itu adalah sebuah output yang bisa menampilkan data kita di sebuah web. Akan tetapi di bagian inspect, jika kita membuka sebuah web seperti ini misalnya, kalian bisa klik kanan di mouse, inspect, kemudian di sini ada tulisan console, dan ini adalah yang akan dimunculkan dari JavaScript pada console log. Kemudian ada alert. Alert adalah sebuah pop-up yang muncul atau peringatan. Biasanya ini digunakan ketika ada suatu bahaya atau ada sesuatu hal urgent yang perlu diberitahukan.
Dan yang ketiga adalah document write. Document write sendiri adalah output yang bisa menampilkan apa yang kita perlu tampilkan di dalam suatu halaman website, dan seperti umumnya di HTML itu akan ditampilkan seperti pada tag body. Itu bisa menggunakan paragraf atau apapun. Di dokumen write ini intinya akan dikeluarkan sebagai teks di halaman web. Konstanta sendiri, konstanta adalah suatu variabel, suatu tempat menyimpan data, dan variabel juga suatu tempat menyimpan data. Konstanta sendiri ditulis dengan cara const seperti ini, dan variabel ditulis dengan tulisan var seperti ini. Const sendiri, perbedaan const dan var meskipun kegunaannya sama, yaitu menyimpan data, akan tapi konstanta hanya bisa menuliskan satu data dan tidak akan bisa diubah atau tidak fleksibel, tidak seperti variabel. Akan tapi variabel sendiri adalah suatu tempat menyimpan data yang sewaktu-waktu kita bisa ubah. Oke. Jadi selanjutnya di sini kita akan membuka file kita yang pertama, kemudian bisa kita tulis, itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah project JavaScript. Kalian bisa mencet di sini port 3000 ini, atau kalian bisa run and debug di sini. Nah, tapi saya memilih cara tadi karena saya sudah mendownload extension yang lain. Oke. Jadi script dari JavaScript ini sendiri ditulis seperti ini. Ini adalah sintaks JavaScript, dan kita akan mengambil contoh penggunaan konstanta dan variabel dengan rumus menghitung luas lingkaran. Jika kita pernah belajar di SMA, cara menghitung luas lingkaran adalah V dikali jari lingkaran dikali jari lingkaran. Oke. Jadi di sini pertama kita akan menulis konstanta dulu. Seperti ini. Dan kita akan tulis nama dari penyimpan data ini, kita akan tulis V sama dengan seperti ini. Dan baru kita input datanya. V sendiri bernilai 3,14 atau 22/7. Jadi kita akan memilih nilai desimal yang digunakan oleh kita saat ini. Jadi 3,14 seperti ini. Ini adalah nilai dari V itu sendiri, dan kemudian ditutup dengan titik koma seperti ini. Kemudian variabel yang kedua, untuk menghitung sebuah rumus luas lingkaran, variabel yang kita butuhkan adalah luas lingkaran. Kenapa di sini L yang kedua ini kita menggunakan huruf kapital? Karena ini akan membuat program itu membaca bahwa ini adalah perbedaan kalimat dan tidak satu kalimat. Jadi di sini saya menggunakan metode camel case, yaitu untuk memberikan kata yang berbeda di setiap awalan katanya akan diberi huruf kapital. Misalkan ingin memberikan kata luas lingkaran ini, maka I-nya akan besar seperti ini. Nah, ada beberapa metode cara menggunakan, ada beberapa case sebenarnya, ada 4 case, yaitu kebab case, snake case, camel case, dan all capital. Tapi saya lebih senang menggunakan camel case seperti ini. Oke, lanjut. Di variabel seperti ini kita menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri kita dapat menghitungnya dikali oleh V nanti. Luas lingkaran per 2 dikali V. Jadi kita harus menentukan luas lingkaran, bukan luas lingkaran, tapi jari lingkaran ya. Oke. Jari lingkaran di sini sendiri kita akan beri nilai 20.
ingat ini hanyalah sebagai contoh, kita bisa menggunakan misalkan angka 15, 19, atau 29, terserah bebas. Tapi ini hanyalah sebagai contoh. Dan bagaimana cara menghitungnya? Cukup mudah sebenarnya. Ya. Maaf atas gangguan itu keduanya. Oke. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu sangat mudah. Misalkan kita ingin menampilkan output data ini dengan 3 cara, itu seperti yang saya bilang, ada console log, alert, dan document write. Console log sendiri dia akan muncul di bagian inspect di dalam console. Jadi kita bisa tulis console.log dalam kurung dan di sini kita bisa menuliskan variabel konstanta dan variabel ini. Jadi karena luas lingkaran itu adalah V, rumusnya adalah V dikali jari lingkaran dikali jari lingkaran, maka kita akan bisa menulis V dikali jari lingkaran dan dikali jari lingkaran lagi. Seperti ini. Dan kita akan tutup lagi dengan titik koma seperti ini. Tanda bintang di sini adalah perkalian di dalam JavaScript. Kita bisa menggunakan bintang sebagai perkalian. Oke. Ini adalah contoh dari perkalian. Dan jika dilihat hasilnya akan muncul karena kita menulis di console log, maka kita bisa inspect hal ini. Kita akan lihat di sini di konsol bagian atas akan muncul hasilnya 1256, yaitu adalah hasil dari 3,14 dikali 20 dikali 20. Bagaimana jika ingin memunculkan dengan alert? Maka gampang dan sangat mudah, hanya dengan menuliskan alert dalam kurung V kali jari lingkaran dan dikalikan jari lingkaran. Kemudian kita tutup lagi. Dan alert ini sendiri akan muncul di atas seperti ini. Ya, 1256. Ini adalah alert yang akan memunculkan sebagai tanda peringatan atau pesan penting. Dan kemudian yang ketiga, kita ingin memunculkan dengan document write. Document write sendiri itu adalah output yang menampilkan di bagian body dari web itu sendiri. Kita bisa tulis document.write dalam kurung V dikali jari lingkaran dan dikalikan jari lingkaran. Kemudian kita tutup lagi dan ini akan menampilkan hasilnya di sini. Ini adalah 3 cara untuk menampilkan sebuah output, yaitu dengan console log dan dengan alert, kemudian dengan document write. Document write sendiri terletak di sini, alert sendiri muncul di atas bagian sini, dan console log bisa kita inspect di dalam web itu sendiri, dan kemudian kita lihat konsol seperti ini. Ya, jadi itu adalah cara dari 3 cara untuk menampilkan sebuah data di JavaScript dengan output console log, alert, dan document write. Semoga hal ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.